Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi yang kami pelajari, yaitu Sistem Safety Engineering. Kelompok kami terdiri dari Gugun Gunawan, Cynthia Fabiola, dan Ananda Indrianti. Dari materi yang kami bahas memiliki banyak poin penting, yaitu latar belakang, keselamatan industri dan keamanan sistem, definisi of basic technology, prioritas keamanan sistem, kriteria keamanan sistem, siklus hidup sistem dan jenis analis, tahap konseptual, tahap definisi, tahap pengembangan, tahap produksi, tahap penempatan, alat analik umum, analis jejak energi dan penghalang, mode kegagalan, dan analis efek. Beberapa poin pembahasan penting lainnya yaitu analis pohon kesalahan kualitatif dan kuantitatif, kegagalan titik tunggal dan shortcut, dan yang terakhir alat analis berkembang lainnya. Alat analis berkembang lainnya terbagi beberapa poin yaitu pohon pengawasan, manajemen dan resiko, analis bahaya perangkat lunak, analis sirkuit snake, dan kesimpulan. Poin pembahasan pertama yaitu latar belakang sejarah. Transformasi trial and error atau fly fix fly menjadi pendekatan pertama kali dimulai dengan pengenalan kompleksitas yang meningkat dalam pesawat terbang dan militer desain senjata di tahun 1940-an. Artikel pertama kali tentang keamanan sistem yaitu rekayasa untuk keselamatan yang dipresentasikan kepada Institute of Aeronautical Science pada September 1947. Namun, hanya di awal 1960-an, konsep keselamatan sistem mulai berkembang sebagai disiplin terpisah. Pada tahun 1962, USAF menerbitkan teknik keamanan sistem untuk pengembangan rudal balistik Angkatan Udara, dan pada tahun 1963 menerbitkan MIL S38130 yang mencakup persyaratan umum untuk sistem teknik. DoD mengadopsi standar ini sebagai MIL S38130A pada tahun 1966 dan pada tahun 1969. Standar ini direvisi dan diadopsi sebagai MIL STD 882B dengan judul Persyaratan Program Keamanan Sistem, aplikasi formal pertama yang direkam keselamatan sistem sebagai suatu disiplin oleh USAF untuk program ICBM Minuteman pada tahun 1987 dan awal aplikasi juga di bidang program luar angkasa. Poin pembahasan selanjutnya yaitu keselamatan industri dan keamanan sistem. Keselamatan industri secara tradisional bersifat reaktif. Dikatakan di lantai toko bahwa keamanan aturan dan peraturan tertulis dalam darah, yang menunjukkan bahwa peraturan dan peraturan keselamatan dikembangkan atas dasar pengalaman cedera para pekerja. Pendekatan reaktif ini dapat diterima sebagai buku pegangan teknik industri dan sistem untuk industri ketika biaya kecelakaan dan kehilangan produk atau sistem tidak menghalangi. Dengan pengembangan kendaraan luar angkasa, pembangkit nuklir, dan peralatan militer yang rumit, biaya kehilangan kendaraan atau sistem telah menjadi penghalang, dan pendekatan reaktif untuk mengoreksi kekurangan desain berdasarkan pengalaman kegagalan tidak lagi dapat diterima. Selain itu, keamanan program dalam industri yang bertujuan mematuhi peraturan keselamatan telah didasarkan pada minimum tingkat kinerja yang dapat diterima. Sebaliknya, upaya keselamatan sistem bertujuan untuk mencapai tingkat keselamatan tertinggi yang layak untuk suatu proyek. Poin pembahasan selanjutnya yaitu Definition of Basic Technology. Beberapa definisi dasar di bidang keamanan sistem meliputi yang pertama bahaya. Bahaya adalah beberapa aspek sistem yang berpotensi menyebabkan kecelakaan. Yang kedua keselamatan. Keselamatan adalah tingkat kebebasan dari bahaya. Yang ketiga sistem. Sistem adalah sekumpulan orang, perangkat keras, perangkat lunak, dan prosedur yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang terakhir keamanan sistem. Keamanan sistem yaitu disiplin yang menerapkan teknik-teknik dan manajemen untuk membuat sistem aman sepanjang siklus hidup mereka. Poin pembahasan selanjutnya yaitu prioritas keamanan sistem. Langkah-langkah dasar prioritas keamanan sistem seperti yang ditentukan oleh MIL STD 882B yaitu
Yang pertama, desain untuk resiko minimum. Yang kedua, memasukkan perangkat keamanan. Yang ketiga, sediakan perangkat peringatan. Yang keempat, kembangkan prosedur dan pelatihan. Dan yang terakhir, terima resiko yang tersisa jika tingkat bahaya sekarang dapat diterima. Poin pembahasan selanjutnya yaitu kriteria keamanan sistem. Tingkat keparahan bahaya dan probabilitas bahaya adalah dua kriteria untuk mengukur risiko. NIL STD 882B pedoman umumnya diikuti untuk kriteria ini seperti yang diberikan pada tabel 9.1. 5 tingkat kemungkinan bahaya kualitatif telah ditentukan dalam NIL STD 882 berdasarkan kemungkinan terjadinya setiap kategori karena bahaya yang tidak dikurangi dan diberikan pada tabel 9.2. Matriks penilaian bahaya menggunakan elemen-elemen yang bergabung dalam tabel 9.1 dan 9.2 untuk memperkirakan risiko bahaya. Bahkan kejadian dengan kemungkinan rendah dengan tingkat keparahan sangat tinggi dan dibandingkan dengan frekuensi sedang, bahaya keparahan sedang atau bahaya frekuensi tinggi tetapi keparahan rendah. Metode membangun indeks risiko bahaya diilustrasikan dalam matriks penilaian risiko bahaya pada tabel 9.3. Kriteria untuk berbagai indeks risiko bahaya dapat sebagai berikut. Yang pertama, merah yaitu tidak dapat diterima, teal yaitu tidak diinginkan, dan kuning yaitu dapat diterima dengan tinjauan manajemen. Ini merupakan tabel dari penjelasan yang tadi, yaitu tabel 9.1 tingkat permasalahan bahaya. Dapat dilihat ada beberapa karakteristik yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dan tabel di bawah merupakan tabel 9.2 yaitu tingkat probabilitas bahaya seperti yang dijelaskan tadi. Siklus hidup sistem dan jenis analis. Pengembangan sistem dapat dibagi menjadi 5 fase: konsep, definisi, pengembangan, produksi, dan penyebaran. Jenis analis yang cocok untuk setiap fase termasuk yang berikut ini. Yang pertama, tahap konseptual. Yang kedua, tahap definisi. Yang ketiga, tahap pengembangan. Yang keempat, tahap produksi. Yang kelima, tahap penempatan. Tahap pertama yaitu tahap konseptual. Ini adalah langkah ketika desain dasar sistem atau produk dibuat. Analis bahaya awal atau PHA adalah analisis yang paling umum dilakukan pada tahap ini. Kadang-kadang untuk proyek-proyek besar, pendahuluan daftar bahaya atau PHL dapat disiapkan, dan analisis jejak-jejak energi atau ETBA juga dapat dilakukan. PHL memberikan identifikasi awal bahaya dan merupakan dokumen pengumpan ke PHA. Ini yang pertama, langkah analisis sistematis bahaya potensial berdasarkan pengalaman dan keahlian analis, dan digunakan untuk memprioritaskan bahaya sesuai dengan risiko masing-masing. Tinjauan desain konseptual adalah dilakukan pada akhir tahap ini untuk menyetujui desain dasar suatu produk. Tahap selanjutnya yaitu tahap definisi. Pada tahap ini, desain awal sistem atau produk tertentu yang memenuhi kriteria yang dikembangkan selama konseptual tahap didirikan selama tahap ini. Definisi subsistem dan rakitan sistem juga diproduksi pada tahap ini. Kemudian PHA berlanjut, dan ketika data desain spesifik tersedia, bahaya subsistem analisis atau SSHA dimulai. Di akhir tahap, tinjauan desain awal atau PDR akan dilakukan. Selanjutnya, yaitu tahap pengembangan. Desain spesifik untuk suatu produk dikembangkan selama tahap ini. Integrasi semua fitur keselamatan, rekayasa spesifikasi dan persyaratan operasional diselesaikan pada tahap ini. PHA selesai. SSHA dimulai selama tahap definisi juga harus diselesaikan selama tahap ini. Sementara SHA harus diselesaikan sebelum produksi sistem. Analisis bahaya operasional atau OHA mulai terlambat pada tahap ini, hingga mengidentifikasi bahaya yang terkait dengan operasi dan pemeliharaan sistem, khususnya antarmuka manusia-mesin. Tinjauan desain kritis atau CDR dilakukan pada akhir tahap ini untuk memastikan bahwa semua bahaya telah dikontrol dan produk disetujui untuk diproduksi.
Selanjutnya, ada tahap produksi. Selama tahap ini, pantau tes yang melibatkan keselamatan dan periksa fungsi keselamatan yang tepat perangkat harus dilakukan oleh sekelompok sistem keamanan. Tinjauan penerimaan akhir atau FAR dilakukan di akhir dari tahap ini untuk merilis untuk diproduksi. Kemudian tahap terakhir yaitu tahap penempatan. Sistem menjadi operasional pada tahap ini. Pekerjaan tindak lanjut yang berkaitan dengan operasional dan pemeliharaan bahaya terdiri dari kegiatan keselamatan utama selama tahap ini. Ulasan tentang desain korektif perubahan dilakukan oleh kelompok sistem keamanan. Analisis bahaya operasi atau OHA selesai sebelum akhir produksi. Analisis bahaya pemeliharaan atau MHA dan OHA dilakukan secara berkala sepanjang siklus hidup suatu produk. Tahap akhir pemutusan produk harus dipantau oleh orang keselamatan sistem untuk memastikan bahwa prosedur keselamatan yang disetujui diikuti untuk penghentian. Materi selanjutnya yaitu alat analitik umum. Ada beberapa alat analitik di lapangan, tetapi hanya beberapa alat umum yang tampaknya saat ini diterapkan pada kebanyakan kesempatan. Ini adalah jejak energi dan analisis penghalang atau ETBA, mode kegagalan dan analisis efek atau FMEA, dan analisis pohon keselamatan atau FTA. Analisis jejak energi dan penghalang atau ETBA. Menurut teknik ini, kecelakaan didefinisikan sebagai kejadian karena aliran energi yang tidak diinginkan itu mengatasi hambatan yang tidak memadai untuk menyerang orang dan properti, menyebabkan konsekuensi yang merugikan. Jejak energi dan analisis penghalang cocok untuk melakukan beberapa jenis analisis, terutama untuk PHL dan PHA. Jumlah data yang dibutuhkan tergantung pada jenis analisis. PHL mungkin hanya perlu sketsa dan pendahuluan gambar, sementara PHA akan membutuhkan lebih banyak detail. Pendekatannya adalah menemukan jenis energi dalam proyek, asal-usul dan jalan mereka, hambatan dan kecukupan mereka, dan langkah-langkah kontrol yang diperlukan untuk meningkatkan keamanan suatu sistem. Pembahasan selanjutnya adalah mode kegagalan dan analis efek. FMEA adalah teknik yang terkenal. Awalnya digunakan oleh insinyur keandalan, yang sekarang banyak digunakan analis keamanan sistem oleh NASA, DOE, DoD, dan industri swasta. Pendekatannya adalah untuk memecah sistem ke dalam subsistem dan kemudian ke masing-masing komponen untuk perangkat keras FMEA. Analis kemudian terus mengidentifikasi mode kegagalan yang mungkin dari masing-masing komponen individu dan dampaknya terhadap keseluruhan keamanan sistem. Perangkat keras FMEA sangat membantu untuk mengidentifikasi komponen-komponen penting dan kegagalan satu titik. Sebuah analis tingkat atas yang mencakup hingga tingkat subassemble atau majelis dapat dilakukan pada awal desain dari informasi konfigurasi dan disebut fungsional FMEA. Keterbatasan FMEA termasuk pengecualian antarmuka operasional, beberapa kegagalan, faktor manusia, dan faktor lingkungan. Pembahasan selanjutnya yaitu analis pohon kesalahan. Teknik ini dikembangkan oleh Bell Telephone Laboratories pada tahun 1961 sampai 1962 untuk kontrol peluncuran ICBM sistem dan telah menjadi alat utama untuk analis keamanan sistem. Dalam FTA, acara yang tidak diinginkan terdaftar di blok atas dan logika deduktif digunakan untuk menentukan semua peristiwa selanjutnya yang dapat mengarah ke acara puncak. Alur logika adalah dari atas ke bawah melalui peristiwa yang ditempatkan di cabang-cabang seperti pohon jaringan atau arus informasi. 6 simbol dasar yang digunakan dalam pohon kesalahan. Acara kesalahan ditunjukkan oleh persegi panjang. Ini bisa berupa acara puncak atau menengah. Acara dasar disajikan oleh lingkaran yang merupakan acara akhir. Acara yang belum dikembangkan ditunjukkan oleh berlian yang dapat dipilih oleh seorang
analis. Gerbang AND membutuhkan semua input untuk menghasilkan output. Gerbang atau membutuhkan hanya satu atau kombinasi input apa saja untuk menghasilkan output. Pohon kesalahan kualitatif atau kuantitatif. Pohon kesalahan kualitatif tidak termasuk nilai probabilitas, tetapi logika digunakan untuk mengembangkan pohon kesalahan, memberikan wawasan yang baik ke dalam proyek, dan mengidentifikasi prioritas dan bahkan ide keparahan acara meskipun angka probabilitas numerik tidak tersedia. Pohon kesalahan kuantitatif membutuhkan nilai probabilitas dari kejadian dasar. Nilai probabilitas dari peristiwa dalam pohon kesalahan sangat rendah, dan perkiraan karena asumsi kemandirian peristiwa tidak signifikan. Biasanya, peristiwa di kegagalan titik tunggal dan shortcut. Pohon kesalahan berguna dalam identifikasi kegagalan titik tunggal. Kegagalan satu titik adalah peristiwa dasar atau peristiwa yang dapat menyebabkan secara teratas dan menyebabkan kegagalan sistem. Analisis cut-set dilakukan untuk mengidentifikasi semua kegagalan satu titik. Set potong adalah sekelompok acara yang dapat menyebabkan kegagalan sistem dengan menghilangkan peristiwa dasar yang berlebihan. Set potongan minimum dapat ditentukan. Acara dasar yang berkontribusi paling banyak. Acara teratas, kejadian kausal, menengah, dan dasar tingkat kedua lanjutkan ke tingkat ketiga. Acara puncak yang tidak diinginkan diidentifikasi dengan menganalisis set potongan minimum. Alat analisis berkembang lainnya. Pohon pengawasan manajemen dan risiko. MORT. Baik program dan alat penilaian dikembangkan oleh W. G. Johnson 1973 untuk Departemen Energi DOE pada tahun 1970. MORT menggunakan pendekatan pohon logika untuk mengidentifikasi resiko suatu operasi, dan pengawasan manajemen membutuhkan tindakan untuk memastikan keamanan. Metode ini terdiri dari program yang membantu untuk mengontrol diagram, terdiri dari 3 level hubungan. Tingkat teratas mengidentifikasi 98 peristiwa umum yang tidak diinginkan. Tingkat kedua berisi 1.500 faktor penyebab spesifik yang mungkin tidak terjadi pada kecelakaan atau kejadian pengawasan manajemen. Dan level ketiga berisi ribuan kriteria untuk dievaluasi jika program keselamatan berjalan dengan baik. Justru kerugian dari MORT adalah sangat membosankan dan menghabiskan waktu untuk belajar dan mendaftar. Versi yang lebih sederhana dari metode yang disebut mini-MORT telah dikembangkan oleh R.A. Stephan pada tahun 1988 untuk menyederhanakan MORT dengan mengurangi jumlah acara untuk evaluasi dari 1.500 menjadi 150. Ini telah dicapai dengan menghilangkan tingkat bawah diagram. Analisis bahaya perangkat lunak. Sebagian besar sistem yang kompleks saat ini dioperasikan dan dikendalikan oleh beberapa perangkat lunak. Kecenderungan ini diharapkan untuk meningkatkan pentingnya SHA di masa depan. Sampai sekarang, keadaan seni di SHA telah tidak memadai. Perbedaan utama antara perangkat keras dan perangkat lunak adalah perangkat lunak tidak gagal karena aus akibat dari penggunaan, tetapi gagal karena kesalahan yang tertanam di dalamnya. Analisisnya harus mulai pada tahap persyaratan pengembangan perangkat lunak dengan bantuan daftar periksa.
harus dilanjutkan di fase definisi sementara struktur logika dan antarmuka sedang dikembangkan, dan kemudian melanjutkan ke pengembangan fase saat kode dirumuskan. Pohon kesalahan dapat dikembangkan untuk diperiksa modul perangkat lunak jalur kesalahan. Pohon kesalahan menyajikan acara perangkat lunak memfasilitasi pemeriksaan antarmuka di seluruh internet sistem. Selama fase integrasi, modul perangkat lunak harus diuji secara terpisah dan lingkungan sistem MIL STD 882B Pemberitahuan 1 menentukan urutan analisis yang terkait dalam setiap fase pengembangan sistem. Meski standar ini dikembangkan untuk sistem DoD, standar ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi perangkat lunak bahaya. Model matematika dari sistem yang disebut Petrinet. Selanjutnya, analisis sirkuit SIG. Sirkuit menyelinap adalah jalur fungsional laten yang dapat memulai tindakan yang tidak diinginkan. Menyelinap sirkuit analisis adalah proses yang digunakan untuk mengidentifikasi sirkuit menyelinap. Teknik ini distandarisasi oleh Boeing pada tahun 1967, sementara bekerja untuk proyek rudal Minuteman. Metodologi ini terdiri dari menganalisis pola topologi dari detail skema teknik dan gambar. Dipercayai bahwa semua sirkuit dapat diselesaikan menjadi 5 pola dasar. Ini adalah garis tunggal, kubah tanah, kubah daya, kubah kombinasi, dan kubah H. Roland et al. Tahun 1990. Dari semua ini, kubah H adalah yang paling rentan dan harus dihindari dalam. Dari pembahasan-pembahasan yang kami bahas, kami dapat menarik kesimpulan. Keamanan sistem mulai berkembang pada tahun 1960-an, dan kini telah dengan kuat memantapkan keamanan sistem sebagai disiplin ilmu tersendiri. Terdapat analis keselamatan sistem kompleks yang lazim dalam program luar angkasa, senjata nuklir, dan pertahanan kompleks sistem senjata. Banyak teknik telah ditambahkan ke daftar analis sistem keselamatan. Untuk kesimpulan singkatnya, hanya teknik analis yang paling umum yang hanya diterapkan pada pembahasan ini. Mungkin cukup sekian materi yang kami sampaikan. Kami memohon maaf apabila banyak kekurangan, baik dalam penyajian materi dan cara kami menyampaikan materi, dan kami ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya, dan semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.